Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga masa pandemi ini, virus corona ini segera berakhir, yang akan nantinya kita harapkan, kita tunggu, kita bisa belajar secara luring atau bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi pada kesempatan kali ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran kita alih menjadi proses pembelajaran secara daring. Dan ini tidak mengurangi motivasi kita, semangat kita untuk bagaimana kita menambah ilmu, meningkatkan keterampilan kita, yang nantinya ilmu yang kita dapat pada pembelajaran daring yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian itu nanti akan bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak selaku guru bimbingan konseling akan memberikan sebuah materi, yang materi ini nantinya menjadi bekal kalian bagaimana kalian belajar selama kalian di SMK Al-Ihsan ini. Materi yang akan Bapak sampaikan di sini adalah tentang gaya-gaya belajar. Sebelum materi ini akan Bapak sampaikan secara langsung, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan dari materi ini akan disampaikan. Yang pertama adalah nanti kalian dapat mengenali gaya belajar diri kalian. Ya, apa sih gaya belajar itu? Nanti akan dijabarkan. Kemudian setelah kalian mengenali gaya belajar diri kalian, nanti gaya belajar itu kalian pakai agar nanti kalian mendapatkan hasil belajar yang maksimal, ya, sehingga mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik dari hari-hari kemarin atau semester-semester yang kemarin. Sebelum kita masuk ke dalam materi gaya belajar, terlebih dahulu kita masuk ke dalam proses belajar itu sendiri. Dalam proses belajar, tentunya kalian pasti akan melalui beberapa tahap-tahap. Yang pertama melihat, tentunya ketika kalian mendapatkan informasi, awal mula mendapatkan informasi terlebih dahulu, pasti kalian akan melihat. Walaupun informasi itu disampaikan secara lisan, bukan berupa gambar atau poster atau video, pasti kalian akan melihat siapa sih yang menyampaikan materi tersebut. Ya. Kemudian setelah kalian melihat, kemudian kalian menerima apa yang kalian lihat, seperti Bapak sampaikan tadi, melihat dari foto, atau melihat dari poster, atau melihat dari video, atau melihat guru menerangkan. Kemudian dari situ kalian akan menerima sebuah informasi. Nah, ketika kalian sudah menerima informasi, kemudian kalian mengelola di otak kalian. Dan apabila sudah dikelola oleh otak kalian, kalian pasti akan di situ nantinya akan bertahap menyimpan informasi tersebut. Ketika sudah tersimpan, suatu saat nanti ketika informasi itu diperlukan, pasti kalian akan memanggil informasi tersebut. Dan informasi tersebut kalian panggil, kemudian kalian gunakan. Ya. Kemudian pada saat menggunakan tersebut, kemudian kalian atur informasi tersebut sehingga informasi tersebut atau pengetahuan tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah bagaimana proses terjadinya suatu belajar, atau bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa masuk ke otak kita menjadi suatu pengetahuan, dan nantinya pengetahuan itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses belajar, tentunya modal dasarnya adalah bagaimana itu kita bisa menyerap informasi. Ya, setelah kita bisa menyerap informasi, kalau kita sudah bisa menyerap, otomatis nanti kita bisa mengatur dan mengolah informasi tersebut, yang disebut di sini mendominasi dari otak kita.
Ketika kita sudah mengatur mengelola tersebut, otomatis bagaimana kita bisa tersimpan bisa dikatakan tersimpan secara permanen, dan oleh sebab itu atau bisa dikatakan tersimpan lebih lama. Oleh sebab itu di sini diperlukan sebuah teori atau sebuah kajian yang terkait dari bagaimana kita bisa mengoptimalkan pengetahuan itu tersimpan dalam otak kita dengan menggunakan berbagai gaya-gaya belajar. Yang perlu kita ketahui, gaya tersebut adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu perubahan. Dan belajar itu sesuatu yang jika dapat menunjukkan suatu ada perubahan yang lebih baik. Ya, dari kita belum tahu menjadi tahu, dari kita belum bisa menjadi bisa. Dan disitulah bagaimana kita belajar itu menghasilkan informasi atau pengetahuan atau keterampilan yang di situ bisa menjadikan simpan dalam diri kita menjadi suatu permainan atau menjadi penyimpanan yang lebih lama atau berjangka panjang. Dan di sini dikatakan adalah gaya belajar, atau bisa dikatakan adalah gaya belajar itu kombinasi bagaimana seseorang menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gitu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bagaimana modalitas kita belajar, yaitu tentang penyerapan informasi. Dalam penyerapan informasi tersebut kita menggunakan beberapa tipe modalitas kita, tipe gaya. Yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan visual, yaitu belajar dengan cara melihat. Nah, di sini adalah bagaimana kita dititik beratkan untuk melihat informasi tersebut. Dengan kita melihat, biasanya orang-orang yang visual itu lebih cepat menyerap informasinya itu dengan cara melihat secara langsung. Kemudian auditorial, di sini belajar dengan cara mendengar. Biasanya orang-orang auditorial itu belajarnya dia itu mendengar sebuah video atau mendengar secara langsung penjelasan dari sumber-sumber informan. Kemudian kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak atau memegang atau mempraktekkan. Biasanya orang-orang yang kinestetik ini dia menyerap informasinya dengan mudah dengan cara dia mempraktekkan, ya, atau bergerak melakukan sesuatu yang dimana melakukan tersebut menjadi sebuah keterampilan atau pengetahuan. Nah, ciri-ciri orang visual dalam belajar ini, yang pertama adalah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Ini biasanya orang-orang visual seperti itu. Ya, dia mengingatnya itu yang dilihat, lebih cepat mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Kemudian tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Ya, ini biasanya orang-orang visual. Kemudian tidak terganggu dengan keributan. Ya, biasanya dia belajar dalam keadaan ramai masih tetap bisa untuk menyerap informasi. Kemudian sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Ini biasanya kalau ada petunjuk-petunjuk secara lisan, ya, ini biasanya dia akan susah mengingatnya. Dia lebih mudah mengingatnya pada saat dia melihat perintah-perintah itu, petunjuk-petunjuk apa itu yang tertulis. Kemudian pembaca cepat dan tekun. Yang berikutnya adalah lebih suka baca daripada dibacakan. Ini adalah ciri-ciri orang. Dan yang terakhir adalah rapi, teratur, teliti, perencanaan yang baik. Kemudian cara belajar tipe visual ini melihat, orang-orang yang bertipe visual ini melihat, cara belajarnya di situ adalah belajar dengan gambar, dengan diagram dan peta. Kemudian dia membuat coret-coretan, simbol atau tanda-tanda penting. Dan berikutnya, cara belajar berikutnya adalah dia menggunakan video, gambar-gambar yang berwarna. Kemudian dia membuat pengelompokan untuk lebih spesifik lagi dalam menyimpulkan suatu pengetahuan tersebut. Ciri-ciri orang auditorial dalam belajarnya ini ada 5. Yang pertama,
suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Nah, biasanya seperti ini auditorial. Kemudian mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Ini biasanya orang auditorial itu dia lebih suka belajarnya, atau bisa dikatakan ketika dia belajar itu pada di tempat-tempat yang sepi. Ada kalanya ada orang yang belajarnya itu udah bisa di tempat-tempat sepi, seperti contohnya pernah Bapak dengar dan Bapak dengar dari pengalaman-pengalaman, dia belajarnya ketika mau ujian itu belajarnya di tempat makam. Nah, itu biasanya tempat-tempat yang, tapi dia malah lebih menyerap informasinya malah lebih cepat di tempat-tempat yang sunyi seperti itu. Kemudian mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam berbicara. Orang-orang auditorial itu dia suka berbicara ya, daripada dia lebih banyak menulis. Dia dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dan diskusi daripada yang dilihat. Dia lebih suka, orang-orang auditorial ini lebih suka dengan diskusi. Kemudian suka menjelaskan dengan panjang lebar. Nah, ini biasanya ciri-ciri orang auditorial. Kemudian bagaimana cara belajar tipe auditorial itu? Ya. Yang pertama adalah membaca dengan bersuara. Dia atau bercerita. Dia biasanya tipe auditorial ini orangnya tidak suka dengan textbook, dia suka bercerita-cerita. Kemudian menulis ulang yang dipelajari atau diringkas. Dia lebih auditorial ini menulis suka dengan membuat ringkasan, ya, menulis ulang. Kemudian dia suka berdiskusi, berdebat dan berwawancara. Kemudian yang terakhir mendengar melalui kaset, seminar dan lokal karya. Ini biasanya orang-orang auditorial ini suka mendengar dari orang-orang berbicara, berceramah dan lain sebagainya, atau berdiskusi dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri orang kinestetik dalam belajarnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5, maaf. Bicara dengan pelan, ini biasanya orang-orang kinestetik ini bicaranya dengan pelan, tapi dia banyak bergerak, tidak banyak bicara. Sulit duduk diam waktu belajar dengan jangka waktu yang lama. Menghafal dengan berjalan bolak-balik. Nah, biasanya orang-orang yang kinestetik ini menghafalnya tidak duduk diam, tetapi dia bagaimana menghafalnya itu bisa bergerak jalan-jalan. Itu malah lebih mengingatnya lebih tajam. Ketika bicara banyak menggunakan dia isyarat. Nah, biasanya orang-orang kinestetik itu bicaranya dia biasanya malah dia berjalan, kemudian banyak gerakan-gerakan tangan dan lain sebagainya. Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang berbicara. Ini biasanya jari-jari itu dia gunakan sebagai petunjuk-petunjuk atau isyarat-isyarat dalam dia sedang membaca. Cara belajar orang tipe-tipe kinestetik adalah melakukan praktek. Ya, tentu kinestetik ini dia harus melakukan sesuatu. Kemudian dia mengamati demo atau contoh konkret. Dia senang belajar, kalau sekarang daring itu dia suka dengan belajar ada tutorial-tutorialnya. Kemudian drama, permainan, aktivitas lapangan dia lebih disukai. Biasanya ini orang-orang yang suka berolahraga, orang-orang tipe kinestetik itu. Kemudian dia menggunakan model Lego atau alat-alat praktek kerajinan tangan, puzzle. Ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan dia dalam berpikir. Kemudian di sini dia menggunakan gerak dalam belajarnya. Tentunya pada saat dia gerak dalam belajarnya. Seperti yang dijelaskan tadi, pada saat menghafal aja dia tidak bisa untuk berdiam. Dia biasanya dilakukan dengan berjalan. Baik anak-anak, dari beberapa 3 tipe gaya belajar tadi, tentunya kalian pasti akan memahami diri kalian. Saya itu cocoknya di mana? Di gaya belajar seperti apa? Auditorial kah, visual kah, atau kinestetik kah? Tetapi itu semua memakai kelebihan yang ada pada diri dengan baik dan bertanggung jawab itu lebih baik. Apapun itu, apapun gaya belajarnya, tetap kalian harus berusaha memberi yang terbaik sesuai dengan kemampuan diri kalian. Baik anak-anak, sebelum Bapak tutup, Bapak ambil kesimpulan dalam pembelajaran daring ini.
terkait dari gaya belajar. Bagaimana manusia memiliki macam-macam gaya belajar yang dapat membantu mereka untuk belajar secara maksimal. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai perbedaan tentang gaya-gaya belajar. Akan tapi kalian harus ketika kalian sudah mengetahui mana gaya belajar yang kalian dapatkan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih maksimal, disitulah kalian harus bagaimana kalian harus memaksimalkan gaya belajar tersebut. Kenalilah gaya belajar dan andalkan Tuhan untuk mendapatkan hasil belajar. Walaupun kalian sudah tahu terkait dari saya menggunakan gaya belajar apa, tetapi di sisi lain, ya apapun itu karena kita, otak kita, ilmu kita itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar gaya belajar yang kita lakukan nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk kita di masa yang akan datang dan khususnya di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, demikian ya, tidak panjang lebar Bapak sampaikan. Nanti setelah ini Bapak akan memberikan suatu angket yang tentunya nanti kalian isi. Nanti Bapak akan share di WA group. Itu yang kalian isi, nantinya angket itu akan mengetahui bagaimana kalian gaya belajar apa yang akan kalian gunakan untuk memaksimalkan proses belajar kalian. Dan selanjutnya kalian nanti akan setelah mengetahui, kalian nanti akan Bapak berikan sebuah LKPD, ya, lembar kerjanya agar lebih memahami apa yang materi yang gaya belajar ini Bapak sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi bagaimana kalian menyerap informasi atau pengetahuan terkait dari materi gaya belajar ini. Mungkin cukup dari Bapak. Sekian, Bapak tutup. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.